Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Susanti dengan NIM M1M1256. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi psikokimia lanjutan dalam mata kuliah kimia farmasi kuantitatif. Nah, di mana materi sebelumnya sudah dibahas mengenai beberapa sifat psikokimia sendiri, di antaranya yang pertama, kelarutan yang merupakan konsentrasi zat larut yang berada dalam keseimbangan dalam zat yang berpadat. Yang kedua, koefisien partisi yang merupakan konstanta keseimbangan konsentrasi obat yang mempengaruhi transportasi obat dan distribusi obat dan bagaimana cara obat tersebut mencapai tempat kerjanya. Yang ketiga, ikatan hidrogen di mana terjadi interaksi dipol dan dipol, khusus atom hidrogen dalam ikatan polar itu ikatan polar yang dilihat dari bioavailability-nya. Nah, untuk fisiokimia lanjutan beberapa sifatnya, yang pertama itu di sini saya akan menjelaskan mengenai ionisasi obat, di mana ionisasi obat sendiri merupakan sebagian besar obat merupakan asam atau basa lemah yang dapat terionisasi atau tidak. Nah, proses ionisasi sendiri merupakan suatu proses di mana bertambah atau berkurangnya muatan atau pemisahan molekul atau atom menjadi ion-ion yang bermuatan positif dan negatif. Ionisasi obat berdasarkan pKa dan pH atau pH yang dikenal dengan potensial hidrogen. Nah, pH memiliki nilai normal 7, di mana jika pH besar dari 7 itu menunjukkan bahwa zat tersebut memiliki sifat basa. Sedangkan jika pH di bawah 7 dia menunjukkan zat tersebut asam. Selanjutnya, laju absorpsi obat sendiri berbanding lurus dengan konsentrasi obat pada bentuk yang dapat diserap, eh, tetapi tidak dengan konsentrasi obat pada absorpsi yang dimana juga yang dapat diserap tidak dengan yang tidak dapat diserap dengan konsentrasi obat pada tempat absorpsinya. Jika asam atau basa terionisasi sebanyak 50%, maka pH sama dengan pKa. Nah, asam lemah pada pH asam dapat larut dengan lemak karena tidak memiliki muatan dan mudah menembus dinding membran. Sedangkan basa lemah pada pH basa dia tidak larut dengan lemak karena tidak bermuatan dan lebih sulit juga menembus dinding membran. Selanjutnya yang kedua itu mengenai potensial redoks, yang merupakan suatu bagian dari kuantitatif di mana kecenderungan suatu senyawa yang memberikan atau melepaskan elektron. Kolerasi antara potensial redoks dan aktivitas biologis di mana dapat diambil atau dibuat suatu senyawa yang struktur atau sifatnya memiliki kesamaan. Nah, dapat dilihat contohnya itu antara riboflavin dan diklororiboflavin yang dimana memiliki suatu struktur yang hampir mirip. Nah, yang ketiga maksudnya yaitu mengenai aktivitas permukaan, di mana adanya suatu surfaktan sebagai bahan yang dapat menurunkan tegangan permukaan air yang memiliki konsentrasi rendah. Selanjutnya di mana surfaktan tersebut memiliki pengaruh penyerapan obat yang tergantung pada sifat kimia surfaktan tadi, konsentrasi, dan pengaruhnya pada membran biologis dalam misal formation. Yang ketiga yaitu mengenai dalam konsentrasi rendah surfaktan dapat meningkatkan penyerapan karena antipilis mengurangi tegangan permukaan, dan penyerapan juga menjadi lebih baik. Penyerapan juga lebih baik, sedangkan jika konsentrasi tinggi surfaktan dapat mengurangi laju penyerapan. Nah, yang keempat mengenai itu ikatan protein, di mana ikatan yang terjadi antara protein selain ikatan peptid antara asam amino dan penyusunnya. Peningkatan reversibel protein dengan non-spesifik dan non-fungsional pada tubuh dapat menunjukkan suatu aktivitas fisik yang dikenal dengan peningkatan protein. Nah, tergantung juga lagi dengan asam basa atau netral yang mengikat protein darah untuk beberapa protein. Nah, yang terakhir yaitu sifatnya isoterisme, di mana dua molekul atau fragmen molekul yang mengandung nomor identik dan susunan elektron yang memiliki sifat yang sama dikenal dengan isoteres. Nah, tadi isoteres, sedangkan bioisoterisme yaitu merupakan suatu senyawa bentuk dan molekulnya mendekati atau sama. Biasanya untuk bioisoteres ini juga terjadi distribusi elektron, di mana kurang lebih juga memiliki sifat yang sama. Nah, bioisoteres juga diklasifikasi menjadi dua, yaitu bioisoteres klasik, di mana keasaman bentuk dan konfigurasi elektron memiliki kesamaan. Gugus molekul
juga dapat diganti. Jadi dapat memiliki kesamaan, jadi bisa dapat diganti. Sedangkan bioisoteres non-klasik tidak memiliki bentuk dan konfigurasi seperti bioisoteres klasik sendiri atau lebih dikenal dengan gugus fungsi dan konfigurasi elektron valensi yang berbeda. Nah, itulah sifat-sifat beberapa dari fisikokimia. Nah, ada 9, yaitu yang dari pertama tadi saya jelaskan mengenai kelarutan, setelah itu eh, koefisien partisi, ikatan hidrogen, kemudian ionisasi obat, setelah itu potensial redoks, ikatan protein, dan isoterisme, dan selanjutnya ada juga yang aktivitas permukaan, dan yang terakhir itu isoterisme. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.